Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wasallim ajma'in. Alhamdulillah, kita sangat beruntung bisa merayakan malam Isra Mi'raj. Ibunya Umi bela-belain, belum mau pulang ke Singapura kalau belum merayakan malam Isra dan Mi'raj. Kemarin salah satu ustadz minta izin kita merayakan Isra Mi'raj pagi, besok pagi hari Sabtu. Padahal Umi tahu ustadz-ustadz di Nurul Iman jago dan fasih bahasa Arab. Kok kita merayakan Isra Mi'raj di pagi hari? Padahal apa arti Isra? Perjalanan malam, Mi'raj naik ke atas ke Sidratul Muntaha. Sebenarnya kejadian di malam itu banyak yang dilihat oleh Rasulullah SAW. Bagaimana orang-orang di syurga, bagaimana orang-orang di neraka. Yang di syurga ada orang yang bercocok tanam dan langsung dia baru tanam tanaman dan tanamannya langsung berbuah. Itu adalah mereka yang meninggal jihad fi sabilillah. Jadi pahalanya langsung, balasan syurga langsung. Sebab itu sama Abah dulu berpesan kepada Umi, Wahid, kemana kamu pergi, negeri mana yang kamu kunjungi, carilah mereka-mereka yang meninggal syuhada jihad melawan fi sabilillah, kerana mereka sudah langsung berada di dalam syurga. Kemarin Umi cerita Umi ke pangeran Diponegoro, syuhada, Sultan Hasanuddin syuhada, Cut Nyadin syuhada. Mereka orang-orang yang sangat beruntung, dan itu adalah orang pertama yang Nabi melihat sudah di dalam syurga. Orang-orang yang jihad melawan kekafiran, melawan orang-orang jahiliyah yang menguasai muslim. Tetapi yang paling penting dari perjalanan ini adalah tentang sholat. Di mana Anda berada, walau bagaimana Anda sibuk, walau bagaimana Anda repot, walau bagaimana Anda lemah, sakit, jangan pernah tinggalkan sholat. Itu yang paling penting. Ingat, hidup kita adalah untuk ibadah, bukan yang lain. Bukan untuk bekerja, bukan untuk mencari ilmu, bukan untuk happy-happy, hanya untuk beribadah. Jadi dengar azan langsung cepat-cepat ambil wudhu, sholat. Kalau kita sedang bermusafir tidak apa-apa, boleh jamak. Kemarin Umi diundang ke salah satu perusahaan Jepang yang ingin bekerja sama dengan santri di Al-Asriyah Nurul Iman dan pesantren-pesantren seluruh Indonesia untuk santri-santri yang laki-laki magang di bagian construction, di bagian teknik, yang putri di bagian keperawatan. Lumayan dapat tunjangan setiap bulan selama 3 tahun, per bulan 15 juta rupiah. Tetapi dengan catatan mereka harus jamak solat dohor ke asar, kerana di Jepang, negeri orang non-muslim, bukan orang Islam, tidak ada waktu untuk solat asar. Solat subuh yes boleh, solat dohor ketika makan siang.
Tetapi sholat asar tidak semua tempat membolehkan karyawannya untuk coffee break, tea break untuk bisa sholat asar. Apalagi kalau kita di lapangan, gak mungkin kita tiba-tiba cari masjid, karena ini adalah Jepang. Tetapi salah satu ustadz dari salah satu pesantren terkenal di Indonesia itu membolehkan santrinya selama 3 tahun jamak sholat dohor ke asar atau asar ke dohor. Mazhab mana yang membolehkan orang Islam menjamakkan sholat dari dohor ke asar atau asar ke dohor selama 3 tahun? Umi cerita-cerita dengan Habib Hasan, Umi kecewa. Masa seorang pimpinan pondok pesantren yang terkenal membolehkan santrinya hanya untuk mendapatkan gaji bisyarah tunjangan 15 juta per bulan, membolehkan jamak selama 3 tahun. Setahu Umi, kalau mazhab Imam Syafi'i kita boleh bermusafir selama 4 hari, kita boleh jamak. Setelah itu sudah harus sholat seperti biasa. Kecuali kalau kita bermusafir, kita baru sampai satu tempat. Seperti kemarin Umi ke Turki 10 hari, sampai jalan lagi, sampai naik bis lagi. Jadi itu sampai kita sampai ke Indonesia, kita masih bisa jamak qasar. Tetapi itu hanya 10 hari, bukan 3 tahun. Mazhab Imam Malik, selama kita bermusafir boleh jamak. Tetapi apakah 3 tahun orang itu dihitung safarah, dihitung bermusafir? Tidak. Jadi tolong perhatikan ini. Dunia sudah di depan mata Anda. Jangan pernah kejar dunia. Yang kita kejar adalah akhirat. Dan salah satu tujuan kita adalah ibadah, hidup untuk ibadah. Sholat 5 kali sehari tidak boleh ditinggalkan sama sekali. Bayangkan kalau Anda sedang berperang, Anda di atas kuda, sedang bawa pedang, azan masuk, tetap Anda harus sholat. Bayangkan, padahal nyawa Anda sudah di ujung tanduk. Tentara, musuh sudah di depan Anda, tetap Anda wajib sholat. Itulah bagaimana pentingnya kita untuk tetap sholat. Kita sudah sakit, tidak bisa bangun, tangan kita nggak bisa bergerak karena kita kena stroke. Yang boleh bergerak hanya mata kita. Iya, harus sholat. Azan, tolong bantu ambilkan wudu. Kalau nggak bisa kena air, bisa tayamum, sholat. Jadi tidak ada alasan kita sakit belakang, tulang belakang kita sakit, kita nggak bisa bungkuk, langsung tinggalkan sholat. Alasan apa itu? Anda masih bisa makan, berarti Anda pasti bisa sholat. Jadi jangan alasan saya sakit pinggang, saya nggak bisa ruku, jadi nggak perlu sholat. Nabi aja yang sudah pasti ahlul jannah masih sholat sampai berdarah-darah kakinya beliau. Kok kita manusia yang banyak dosa, yang nggak tahu nanti besok kita kemana, berani meninggalkan sholat? Umi, walaupun Umi lahir di negara yang non-muslim, mayoritas non-muslim, muslim hanya 15%, tapi alhamdulillah dari usia 7 tahun Umi tidak pernah meninggalkan sholat. Jadi itu yang Umi inginkan, apalagi Anda ini anak santri. Anda harus sholat 5 kali sehari di dalam masjid. Kecuali kalau Anda harus keluar, boleh Anda sholat di luar, di masjid di luar. Atau Anda bersafar, jamak, tapi jangan pernah tinggalkan sholat. Tadi Umi cerita dengan Habib Hasan. Habib Hasan kemarin cerita berangkat umroh. Pas waktu maghrib, mereka sudah harus naik pesawat. Jadi orang-orang yang naik pesawat itu cepat-cepat, mereka langsung pergi ke bagian musola. Jadi setiap pesawat Saudi Airlines atau Garuda yang tujuannya adalah untuk umroh atau haji ke Mekah,
ke Jeddah, ke Medina, itu pasti ada ruang untuk sholat di dalam pesawat. Of course dalam pesawat kita tayamum. Jadi orang-orang pada cepat-cepat naik pesawat, tujuan mereka adalah supaya mereka bisa sholat maghrib di dalam pesawat. Ternyata diusir sama steward yang orang Arab, asli orang Arab. Bayangkan orang Arab aja tidak tahu bagaimana berharganya dan pentingnya kita sholat. Memang jamak bisa maghrib ke isya, tapi kita sampai di sana, Umi yakin pasti sudah subuh. Umi bilang dengan Habib Hasan, kalau Umi pernah kejadian seperti itu, sudah azan subuh dan kita sudah diharuskan naik pesawat, Umi gak peduli, Umi tinggalkan aja. Kan antrenya panjang. Sholat subuh berapa rakaat sih? Hanya 2 rakaat kok. Gak ada orang sholat tarawih kan di waktu subuh. Umi cepat-cepat, Umi lihat sudah dipanggil harus berangkat, terbang jauh. Langsung Umi lari aja ke musola. Langsung cepat-cepat sholat qobliyah 2 rakaat, sholat subuh 2 rakaat. Sudah ada wudu kan. Langsung Umi lari balik, antrenya masih panjang. Dan ternyata banyak juga orang yang sengaja lambat karena mereka pentingkan sholat dulu sebelum naik pesawat. Jadi kalau kita naik pesawat, kita meninggal dalam pesawat, apa pesawat itu jatuh atau kita kena serangan jantung di dalam pesawat, kita sudah sholat. Itu yang paling penting. Jadi kadang-kadang Umi kalau keluar, Umi selalu sholat apa? Jamak takdim. Karena kalau keluar tuh kadang-kadang kita susah, apalagi macet. Jadi lebih baik kita sholat dulu. Kalau kita meninggal, kita tidak ada tanggungan, tidak ada beban, karena sholat hukumnya wajib. Dan ketika Anda tidak pernah meninggalkan sholat, Anda selalu sholat 5 kali sehari tepat waktu, insya Allah Anda akan dijaga, tidak akan berdosa apalagi bermaksiat. Understand? Itu aja permintaan Umi. Bagi anda-anda yang tahun ini Anda akan wisuda, tolong jangan pernah tinggalkan semua yang sudah Anda lakukan di Al-Asriyah Nurul Iman. Sholat tepat waktu 5 kali sehari, sholat berjamaah, baca wirid, sholat sunnah, qobliyah dan ba'diyah, baca Quran setiap hari, walau bagaimana sibuk dengar. Ingat, hidup kita adalah untuk mengejar akhirat, bukan mengejar dunia. Karena banyak Umi lihat alumni dari Nurul Iman yang ketika selesai dari Nurul Iman, wah, seperti kambing yang lepas, langsung jadi beringas, makan gak tanggung-tanggung, makan sebanyak-banyaknya, perut buncit, berminyak, jerawat di mana-mana, pokoknya menjijikan lah. Padahal ketika di Nurul Iman ganteng, langsing, cantik, keluar langsung jadi setan. Sholatnya malah banyak jamak-jamak, gak ada kodok ya. Di dalam sholat tidak ada kodok. Yang boleh kodok hanya mereka-mereka yang datang bulan, belum sempat sholat, sudah mens, boleh bayar kodok. Tetapi selain itu tidak ada yang namanya kodok. Hati-hati, jangan meremehkan dan meninggalkan sholat. Itu pesan Umi. Setiap tahun kalau Anda sudah di luar, tolong walaupun Anda memperingati Isra Mi'raj di dalam rumah Anda, tetapi tolong peringatilah, ini hari yang sangat besar, hari yang sangat agung, di mana dari pentingnya sholat ini sampai Nabi diangkat ke langit. Dan alhamdulillah Umi sangat beruntung, Umi sudah bisa mengajak ibunya Umi pergi umroh, dan kami sendiri melihat Masjidil Aqsa, di mana batu yang ingin mengikut Nabi Muhammad SAW naik ke langit ke-7, Sidratul Muntaha, itu masih tergantung di situ, dan telapak kakinya buruk masih ada di situ. Umi doakan kita semua, anak cucu Umi, murid-murid Umi, cucu-cucu Umi, dan murid-murid dari cucu-cucu Umi sampai syurga Jannatul Firdaus, semuanya bisa pergi melihat 3 masjid agung di dalam Islam: Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjidil Aqsa. Niatkan di dalam hati Anda, Anda bisa pergi, insya Allah bawa orang tua Anda,
bawa suami atau istri Anda. Itu yang paling penting. Jadi jangan pergi kemana-mana, saya mau ke Singapura aja. No, ketiga masjid ini. Setelah Anda ketiga masjid ini, barulah Anda boleh ke mana-mana. Kecuali kalau Anda harus bekerja. Tetapi selama Anda belum pergi ke tiga masjid ini, jangan pergi ke tempat lain. Harus ke tiga masjid ini. Insyaallah tadi juga Umi sudah ngobrol dengan Habib Hasan. Kita akan usahakan setiap tahun ada ustadz dan ustadzah suami istri yang bisa berangkat umroh. Setiap tahun doakan ustadz-ustadzah, Anda juga alumni nanti bisa semuanya berangkat haji dan umrah dengan Ahlul Bait, keluarga dari Umi Wahidah dan anak-anak untuk bisa berangkat umrah dan haji. Insyaallah niat kita kabul untuk bisa mengunjungi tiga masjid agung di dalam Islam. Setelah itu baru Anda bisa pergi ke Masjid Muhammad Al-Fatih, Blue Mosque atau Hagia Sophia atau yang lain-lain. Tetapi tiga masjid ini yang Anda harus saksikan kebesaran Islam dan bagaimana Allah Subhanahu wa taala saking sayangnya dengan Rasulullah SAW sampai dihibur untuk bisa naik dan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita semua dan keturunan kita semua sampai syurga Jannatul Firdaus, dilindungi, disayang, diberikan petunjuk jalan Shiratal Mustaqim, keturunan yang soleh dan soleha, rezeki yang halalan, thayyiban wal barakah, yang akan membuat kita lebih kuat, lebih sehat hanya untuk beribadah, beriman dan bertakwa. Insyaallah kita banyak introspeksi di malam yang sangat mulia ini. Umi mohon maaf doain dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.